suasana pagi. Hai kawan-kawan semua, ini uh, berada di Sedebu-debu ya, Gunung Subaya, Brastagi, Sumatera Utara. Ini di tepatnya di Pariban nih, pemandangan yang indah nih. Kami berangkat ke sini jam 10 malam ya, sampai kami di sana kira-kira jam 12. Dan ini situasinya pagi nih, udah pagi hari ya. Biasalah ya, kalau dari Medan memang orang biasanya kalau nggak ke Brastagi merapat ya, biasanya seperti itu sih. Ini ceritanya mendadak ini, jadi memang yang mendadak itu biasanya tercapai ya, tapi pagi ini memang indah sekali ya. Memang ciptaan Tuhan ini memang luar biasa sekali, kita patut bersyukur ya. Sumatera Utara ini alamnya begitu indah, termasuklah ini. Saya suka di si tempat ini adalah alam yang sejuk, kemudian jaraknya nggak pala jauh sekali dari Medan ya. Damai ya. Kemudian tentunya air panasnya ya, karena memang kalau kita pergi berwisata tanpa ada wisata air kayaknya kurang nikmat ya. Kurang nikmat. Tapi kalau udah ada wisata airnya seperti ini, kemudian air panas, itu terasa puas ya, puas kita dalam berwisata itu menghilangkan penat lah ya, menghilangkan semua keluh-keluh kesah hampir. Ini ya pancurannya ada ini. Ini posisi kami sedang di di gazebo ya, istilah di sana itu pondok lah, di orang itu pondok ini, karena memang kedinginan. Ini si Buruang ini nih masih tahan aja dia. Padahal yang lain udah pada pakai selimut itu, pakai selimut yang paling tebal itu, karena mereka diajak mandi pun nggak mau, karena memang udah kedinginan kali ya. Padahal kalau menurut saya sih jam 1 jam 2 itu mandi segar, 2 jam mandi, lalu istirahat kembali, nanti mau menjelang subuh mandi lagi, untuk persiapan pulang ya. Karena memang kan kalau kita ke Pariban itu masuk jam 12 malam, nanti pondoknya itu sampai jam 6 kalau salah saya, jam 8 lah ya, diberikan berikan waktu. Ini kami bawa anak bayi, kami buatlah ala kadarnya lah, supaya dia juga nyenyak tidurnya. Tapi luar biasa anak kami tidurnya nyenyak, padahal kami udah juga ya, was-was juga mana lah nanti nih si Buruang ini nih, apa nggak kedinginan dia. Ternyata enggak. Luar biasa lah perjalanan kami hari ini. Kawan kalau mau ke Pariban, usahakanlah jangan weekend ya. Mungkin hari Jumat ataupun hari Kamis. Itu lebih kita bisa menikmati lah, kalau menurut saya sih. Ini kami jalan pulang nih. Tadi nggak terekam kami ke Brastagi, ke Pasar Buah ya. Ini jalan pulang ini, barusan melewati simpang Sedebu-debu ya. Ini mau turun ke bawah menuju pabrik Aqua ini. Jalan kan nggak begitu rame lah, tapi biasalah kalau Brastagi kan ini hari Sabtu pagi ini, jadi orang udah pada mau naik ini. Itu ya, kita lihat nih pemandangan ini, apa nggak rindu kita ya kan? Rindu kita, walaupun terkadang kita sudah sampai di Medan kecapean sebenarnya, tapi setelah kecapean kita puas juga lah, puas ya melihat pemandangan itu. Karena kalau kita mau menenangkan pikiran ya, bagi saya ya alam lah yang menjadi penenang salah satunya. Ini posisi kita di jalan nih. Ini udah sampai pabrik Aqua ya, pabrik Aqua. Nanti sampai di ke penatapan. Tapi kalau ngomong-ngomong penatapan, saya agak parno ya kalau ke penatapan ini, karena saya lihat ketinggiannya sangat curam sekali. Pernah juga saya singgah, tapi saya melihat ke bawah begitu curam, dan bagi saya itu menakutkan bagi saya. Jadi saya jarang lah singgah di sana. Walaupun memang kawan-kawan atau orang-orang yang dari Medan ini senang ke sana untuk sekedar minum kopi dan makan jagung bakar.
bagus sih ya, apalagi memang pas kabut-kabutnya itu luar biasa, memang kita menikmati alam ini dengan sebaik mungkin. Eh, tapi kalau ngomong-ngomong perjalanan jauh kan nggak ada habis-habisnya ya, apalagi kita ke alam. Bagi saya sih, mungkin bagi kawan-kawan nggak begitu ya, tapi bagi saya kalau alam Brastagi itu memang luar biasa lah. Banyak perkembangan menurut saya. Saya mungkin udah ada setengah tahun lah ya nggak ke sana, tapi banyak perkembangan lah. Jalan-jalan sudah mulai melebar ya. Hanya saja mungkin kalau musim-musim penghujan masih kita was-was lah ya, dengan kondisi memang medannya ke sana gunung ya, karena gunung-gunung, kemudian yang potensi untuk longsor itu kayaknya belum terdeteksi ya. Bagi saya belum kayaknya, karena kalau memang ada deteksi awal, harusnya ada penanganan kan, agar musibah-musibah itu bisa dihindari sedini mungkin. Mungkin itulah ya, bagi kita ya, masyarakat ini melihat perkembangan teknologi ya, harusnya bisa dipakai untuk meminimalisir musibah-musibah terjadi pada tanah longsor. Kita udah mulai turun jauh ini ya, udah mulai jauh. Tengok jalannya itu sangat-sangat indah ya, dan pemandangan gunung kiri kanan, dan melihat antusiasme orang untuk naik dan turun ke Kota Medan itu luar biasa sekali. Saya pikir ini Brastagi ini cocok lah memang dijadikan sebagai tempat wisata favorit ya, bagi warga Medan lah sebenarnya. Kalau warga Sumatera Utara kayaknya tidak akan, karena memang Sumatera Utara sangat luas sekali. Masih banyak sih pada daerah-daerah yang bagus juga ya selain Brastagi. Hanya saja Medan lah yang menyoroti Brastagi ini, yang jaraknya lebih dekat. Seperti kampung saya juga di Tapanuli Selatan, biasanya alamnya sejuk juga, tapi tidak begitu tersorot. Kenapa? Karena jarak dari kota Medan sebagai kota pusat ya, sebagai penduduk terbesar di Sumatera Utara, populasinya banyak, hanya menjangkau posisi yang lebih dekat dari dia. Kalau ke Tapanuli bagian selatan, mungkin ke tempat saya Sipirok, itu akan perlu biaya dan waktu yang perlu perencanaan lah, perencanaan. Tapi kalau ke Brastagi ini kan tidak, bisa saja dia berangkat pagi pulang sore, atau berangkat pagi pulang malam. Itu memang satu keunggulan yang didapatkan Brastagi ini. Tapi bagi kawan-kawan yang ingin ya suasana baru, kayaknya ke tempat kami Tapanuli Selatan itu sangat-sangat memberikan kesan lah. Nah, di sana juga ada gunung api, ada air panas, dan kuliner yang saya pikir kalau kulinernya luar biasa lah, enak-enak ya. Cuman sarannya kalau ke Brastagi ini memang penerangan saya lihat, karena saya berangkat malam, kami berangkat malam, di jalanan itu memang sangat gelap sekali, gelap ya, karena penerangan itu memang hampir saya lihat, apalagi tikungan itu tidak ada. Tikungan kan di sana kan banyak tikungan itu, jadi kalau berangkat malam itu, apalagi supirnya yang baru, itu meraba-raba dia. Memang itu satu kendala lah menurut saya ya dari perjalanan kami hari itu. Penerangan jalan itu sangat-sangat mengganggu lah bagi orang-orang pendatang, apalagi ya mungkin kalau orang-orang kita dari Sumatera Utara ataupun dari Medan yang udah sering ke sana, mungkin udah paham dia medan jalan kan. Tapi kalau orang yang baru datang ke Medan, datang mau berangkat ke Brastagi, itu kayaknya terkendala ya. Harusnya ini menjadi perhatian lah bagi pemangku kebijakan lah ya, agar wisata kita ini semakin meningkat lah, menjadi mendunia lah ya. Itu harapannya mungkin.